Indah Siar, siaran dakwah indah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amma ba'd. Qala rahimahullah, faqad akhbarat Ummul Fadl anna dhalika akhiru ma sami'athu yaqra' biha fil maghrib. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian dikabarkan oleh Ummul Fadl bahwa itu yang dia dengar adalah akhir apa yang dia dengar dibaca dengannya oleh Rasulullah SAW fil maghrib, di dalam salat maghrib. Wa Ummul Fadl, sedangkan Ummul Fadl lam takun minal muhajirat, beliau tidak termasuk dari muhajirat karena udzur, bal hiya minal mustad'afin, beliau termasuk yang lemah, tidak berani, tidak bisa hijrah. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, kuntu ana wa ummi minal mustad'afin, aku waktu itu masih kecil dan ibuku termasuk mustad'afin, alladzina adarahumullah, yang diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadha as-sima' kana mutaakhira, berarti pendengaran beliau tersebut adalah di akhir. Ikhwani fillah azakumullah, artinya barakallahu fikum, setelah Rasulullah SAW kembali ke Mekah, dan itu terakhir, artinya sampai akhir beliau membaca barakallahu fikum surat-surat yang panjang. Wa kadzalika fis sahih, demikian pula di dalam kitab sahih
di dalam Sahih Bukhari dari Zaid bin Thabit annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqra fil maghrib bitul at-tulayain, membaca dalam salat maghrib satu dari dua surat yang panjang. Wa Zaid min sigharis sahabah, sedangkan Zaid termasuk sahabat yang masih kecil waktu itu. Berarti beliau juga mendengarnya belakangan. Artinya di akhir-akhir bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan tulut tulayai adalah Al-Maidah dan Al-A'raf. Wa qila Al-An'am wal A'raf. Wa kadzalika shalla bil mu'minina fil fajri bi Makkah. Demikian pula beliau membaca mengimami mukminin dalam surat Fajar di Makkah. Wa adrakathu su'lah, dan terkena su'lah inda dzikri Musa wa Harun. Fahadhihi al-ahadits wa amsaluha, hadis-hadis ini dan yang sejenisnya menjelaskan bahwa beliau alaihi salatu wassalam kana fi akhir hayatihi yusalli fil fajr. Ummul Fadl tadi radhiyallahu taala anha termasuk yang mustad'afin tidak hijrah. Di Mekah waktu itu sebelum hijrah enggak ada salat jamaah, masih belum ditegakkan. Ketika di Madinah Ummul Fadl enggak tahu. Berarti kapan dengarnya? Setelah kembali. Masya Allah, setelah waktu Mekah. Dan itu akhir masa kehidupan Rasulullah SAW. Demikian pula Zaid min sighari sahabah, berarti beliau mendengarnya juga di akhir-akhir. Barakallahu fiikum. Semua itu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW membaca fi akhiri hayatihi, di akhir hidupnya, fil fajri, di salat fajar, bitiwalil mufassal, dengan surat-surat panjang. Wa syawahidu hadha katsirah, dan bukti-buktinya juga banyak. Saksi-saksi dari hadis-hadis sangat banyak. Wa li anna sa'iras sahaba ittafaqu ala anna hadhihi kanat salat Rasulullah SAW, dan ini menunjukkan para sahabat sepakat bahwa demikianlah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan, bukankah Rasulullah SAW juga pernah membaca dalam salat fajar idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan membacanya diulang di rakaat pertama dan rakaat kedua sama-sama idza zulzilatil ardu zilzalaha. Disebutkan di footnote-nya jawabannya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Footnote yang ke-6 kalau cetakannya sama. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, idza alimna anna Rasulullah sallallahu kana yaqra bitiwalil mufassal fi salatil fajr, rubama yazulu 'anna al-ishkal, bisa jadi akan hilang kebingungan kita bahwa beliau pernah membaca di salat fajar idza zulzilatil ardu zilzalaha, karraraha fi rak'atain. Beliau membacanya di dua rakaat sama. Al-zahir anna hadha fi safar, tampaknya itu adalah di dalam safar. Li'annahu kana yukhaffif fihi shalah, karena Rasulullah SAW dalam safar biasanya salatnya diringankan. Lianna hadza kana yukhaliful ma'hud fi hadi Rasulullah SAW, karena itu menyelisih kebiasaan yang Rasulullah SAW kerjakan ketika beliau mukim. Baca idza
tidak biasa. Biasanya beliau di salat fajar bacaan-bacaan panjang. Amma idza zulzilatil ardu zilzalaha yukhalif hadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma dama yukhaliful ma'hud lam yunas ala annahu kana fil hadr fal aula an yuhmal ala ma kana ma'hudan fi salatil fajr fis safar. Karena tidak biasa dan Rasulullah SAW biasa salat safar ringan, maka dibawa maknanya adalah mungkin ketika safar. Kembali ke atas. Wali anna sairus sahabah ittafaqu ala anna hadhihi kanat salatu Rasulullah SAW allati ma zala yusalliha wa lam yadhkur ahad annahu naqasa salatahu fi akhir umrih amma kana yusalliha. Dan seluruh para sahabat sepakat begitulah salatnya Rasulullah SAW, yakni membaca dalam surat di dalam salat fajar bacaan-bacaan panjang. Allati ma zala yusalliha, yang beliau terus membacanya. Walam yadhkur ahad annahu naqasa salatahu, dan tidak diriwayatkan, tidak disebut bahwa Nabi kemudian memendekkan bacaannya di akhir hidupnya, tidak. Amma kana yusalliha, tidak merubah dari kebiasaannya. Wa ajma'al fuqaha'u ala anna sunnah an yaqra' fil fajr bi tiwalil mufassal. Maka sepakat para fuqaha bahwa yang sunnah adalah membaca dalam salat fajar bi tiwalil mufassal, dengan bacaan-bacaan yang panjang seukuran dengan yang disebut tadi. Wa qawluhu, dan ucapannya wala yusalli salataha ula, dalam hadis Anas barakallahu fikum, dan tidak salat seperti salat mereka. Siapa salat mereka? Imma an yurida bihi man kana yutilu salat ala hadha wa man kana yanqusuha an dhalik, ay annahu kana sallallahu yukhaffifaha wa ma'a dhalika fala yahdifuha hadfaha ula'il ladhina yahdifuna ar-ruku' was-sujud wal-i'tidalaini kama dalla alaihi hadithu Anas wa hadithul Barra radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah SAW salat secara makna saja hadis yang sudah lewat pada pekan yang lalu, bahwa berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya dikatakan sawa, tidak seperti salatnya mereka. Siapa mereka? Haula, tentunya imam-imam masjid di masa tersebut, di masa Bani Umayyah. Kebanyakan para imam-imam masjid dari pemerintah atau dari penguasa, yakni dari Bani Umayyah, dan tidak semua mereka fuqaha, tidak semua faqih, ada yang tidak faqih. Sehingga ada dua jenis imam-imam tersebut. Ada yang membaca ketika berdirinya panjang, mungkin untuk menunjukkan hafalannya saya panjang, tapi ketika ruku sebentar, ketika ini sebentar, ini pendek-pendek, itu yahdifuha hadfa, nggak imbang. Ada lagi yang memendekkan bacaannya, maka ini juga tidak sesuai sunnah. Yang harusnya fajar salatnya panjang, ini salatnya pendek. Maka dikatakan Rasulullah SAW membacanya sawa, laisa misli salat haula, tidak seperti salatnya mereka yang berdirinya panjang tapi ruku sujudnya pendek sekali, yahdifuha, nggak imbang. Sedangkan Nabi salatnya mutaqaribah.
Atau yang sebaliknya, yanqusuha, yang lebih pendek dari Nabi. Nabi membaca panjang, ternyata mereka membacanya ketika subuh dengan bacaan-bacaan pendek. Aw kana ulaikal umara yanqusuna al-qiraah, atau para penguasa tadi, para pemerintah tadi, yanqusuna al-qiraah, kurang bacaannya. Awil qiraah wa baqiyatul arkan amma kana Nabi SAW yaf'aluh, atau membaca bacaan tetapi sisa-sisa rukun yang lainnya pendek, yahdifuha hadfa, tidak seperti kana Rasulullah SAW yaf'alu, tidak seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kama rawa Abu Qaza'ah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Qaza'ah, qala ataitu Aba Sa'id al-Khudri, aku mendatangi Aba Sa'id al-Khudri, wa huwa makthurun alaih, falamma tafarraqa an-nas anhu qultu inni la as'aluka amma sa'alaka haula'i anhu, qultu as'aluka an salati Rasulillah SAW, faqala ma laka fi dhalik min khair, fa'adaha alaih, faqala kana salatu adh-dhuhri tuqamu fayantaliqu ahaduna ilal baqi' fayaqdi hajatahu thumma ya'ti ahlahu fayatawadda thumma yarji' ilal masjid wa Rasulullah sallallahu fi rak'atil ula, wa fi riwayah mimma yatuluha atau mimma yutawwiluha, rawahu Muslim fi sahih. Aku pernah mendatangi Abu Sa'id al-Khudri, kata Abu Qaza'ah, wa huwa makthurun alaih, falamma tafarraqa an-nas anhu, ketika manusia sudah bubar, aku katakan, inni la as'aluka amma sa'alaka haulai anhu, aku tidak bertanya kepadamu seperti mereka. Dan mereka mengerumuni beliau untuk bertanya. Makthur seperti yang dimaksud banyak orang di sekitarnya. Setelah mereka banyak orang tadi bubar, aku katakan, aku tidak bertanya kepadamu seperti mereka. Aku hanya bertanya tentang salat Rasulullah SAW seperti apa. Abu Sa'id al-Khudri berkata, malaka fi dzalika min khair. Udah, gak ada bagimu kebaikan dalam masalah ini. Udah, sebaiknya kamu gak tahu. Ini gak usah nanya. Mengapa? Karena beliau tahu kalau kau tanya dan saya jawab memberatkan kamu dan kamu gak akan bisa melakukannya. Tetapi Abu Qaza'ah memaksa, fa'adaha alai, beliau mengulangi lagi, aku tanya kepadamu bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Maka terpaksa dijawab, kanat salatud dhuhri tuqam, pernah salat duhur ditegakkan, fayantaliqu ahaduna ilal baqi', salah seorang kami pergi ke Baqi'. Dulu masjidnya Nabi itu yang di Raudhah saja. Bagi yang pernah salat di Masjid Nabawi, antara mimbar dengan kamar Aisyah itu Raudhah, segitu masjidnya. Bisa dibayangkan dari situ berjalan sampai ke Baqi'il Gharqad, kuburan para sahabat. Fayantaliq ahaduna ilal Baqi' fayaqdi hajatahu, untuk membuang hajatnya, karena satu tempat sepi, padang pasir, kosong, gak ada manusia, untuk buang hajat. Tsumma ya'ti ahlahu, kemudian balik mendatangi keluarganya untuk berwudu. Fayatawadda, tsumma yarji' ilal masjid, kemudian kembali lagi ke masjid.
silakan perkirakan yang pernah ke Masjid Nabawi, berjalan dari tempat Raudhah itu sampai ke Baqi', dari Baqi' kemudian pergi ke perkampungan, dari perkampungan kembali lagi ke Raudhah. Dalam keadaan Rasulullah SAW masih fi rakaatil ula, masih di rakaat pertama, belum ruku. Mimma yutawwiluha, karena panjangnya beliau salat. Akhwanifidina'azakumullah. Fahada yubayyin lak anna Aba Sa'id ra'a salatan nas anqas min hadha. Ini menunjukkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu melihat bahwa masyarakat sudah jauh dari itu. Ketika ada yang tanya, sudahlah, tak perlu ditanyakan bagaimana salat Rasulullah. Jangan tanya. Tapi aku ingin bertanya, mungkin bahasa bebasnya, engkau gak akan bisa. Engkau gak akan bisa. Tetapi karena memang bertanya, berulang bertanya, maka dijawab salah satu contoh saja. Fahada yubayyin laka anna Aba Sa'id Al-Khudri ra'a salatan nas anqas, bahwa salat manusia di masa-masa itu terlalu pendek, di masa-masa tabi'in. Bagaimana kalau Abu Sa'id Al-Khudri melihat di masa-masa kita? Wa fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih dari Abi Barzah, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yusalli subha fayansarif ar-rajul wa ya'rif jalisahu wa kana yaqra fi ar-rak'ataini aw ihdahuma ma baina as-sittin ila al-mi'ah. Hadal lafzul Bukhari. Dalam dua kitab sahih dari Abi Barzah, bahwasanya Rasulullah SAW salat subuh, fayansarif ar-rajul, kemudian seseorang itu selesai dari salatnya sudah bisa mengenali siapa di sebelahnya. Paham ini maksud? Jangan diukur dengan masa sekarang yang banyak lampu ya. Mereka sholat dalam keadaan gelap, fi ghalas, dalam keadaan gelap. Imam bertakbir Allahu Akbar, makmum itu tidak bisa melihat sebelahku siapa, sebelah kiri siapa, depan siapa, enggak tahu. Hanya tahu ada orang, gitu saja. Hitam, gelap. Sampai kapan selesainya sholat? Selesai sholat sudah terang, sudah bisa melihat, oh ini si fulan, ini si fulan. Ya'rifu rajul jalisahu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Oh Abdullah, kaifa bikhair? Ahmad, kaif halak? Baru kenal. Tadi ketika takbir gelap, tidak kelihatan. Apa yang dibaca? Kana yaqra fir rak'ataini au ihdahuma. Beliau membaca dalam dua rakaat itu atau salah satunya membaca 60 ayat sampai 100 ayat. Di juz berapa itu biasanya yang sekian panjangnya? Nah, juz 29, juz 2, 5 juz ke belakang. Itu sekian kurang lebih, dari mulai 60 sampai 100 rakaat. Demikian lafaz Bukhari. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, in kana Rasulullah sallallahu la ya'muruna bit-takhfif, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk meringankan salat. Wa in kana la ya'ummuna bis-saffat, Nabi memerintahkan kami untuk meringankan salat, maka beliau mengimami kami dengan surat As-Saffat. Berapa ayat surat As-Saffat? Itu ringan. Diperintahkan untuk meringankan salat, maka beliau mencontohkan membaca surat As-Saffat. Itu ringannya. Bagaimana beratnya? Kalau ringannya adalah surat As-Saffat.
Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Jangan telepon orang tua, para santri, lapor, sini sholatnya panjang banget. Akhirnya nunggu ruku, kamar mandi lama, sampai Allahu Akbar baru keluar, masbuk. Padahal baru berapa puluh ayat saja, belum surat As-Saffat. Wa 'an ad-Dhahhak Ibn Uthman an Bukair ibn Abdullah ibn al-Ashaj an Sulaiman ibn Yasar an Abi Hurairah qala ma sallaitu wara'a ahadin ashbah salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan. Kata Abu Hurairah, aku enggak pernah salat di belakang seorang pun yang lebih mirip daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada si fulan. Enggak pernah salat di belakang siapapun yang sangat mirip dengan salatnya Rasulullah selain si fulan. Qala Sulaiman, berkata Sulaiman, si fulan tadi yang dikatakan mirip dengan Rasulullah SAW, kana yutilur rak'atainil awwalaini minadh dhuhur. Beliau memanjangkan 2 rakaat yang pertama pada salat duhur. 2 rakaat yang pertama berarti rakaat yang pertama dan kedua. Wa yukhaffif al-akhiratain, dan meringankan 2 rakaat yang belakangan, yang ketiga dan keempat. Karena ketika ada keempat tidak ada sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah, maka tentunya lebih pendek. Tapi yang panjang adalah 2 rakaat yang pertama. Wa yukhaffiful asr, dan meringankan asr, salat asar. Wa yaqra' fil maghrib bi qisaril mufassal, dan membaca pada salat maghrib dengan surat-surat pendek yang terpisah-pisah. Yaqra' fil isya, sedangkan bacaan beliau di salat isya bi awsatil mufassal, dengan yang pertengahan, belum yang panjang. Wa yaqra fis subhi, sedangkan membaca dalam salat subuh bil tiwalil mufassal, dengan surat-surat panjang. Maghrib pendek, isya sedang, subuh panjang. Demikian rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa huwa isnadun ala syarti Muslim, dan ini sanadnya sesuai dengan syarat Muslim. Ad-Dhahhak ibn Uthman rahimahullah qala fi Ahmad wa Yahya, dikatakan oleh Imam Ahmad dan Yahya, huwa thiqah, beliau thiqah, terpercaya. Wa qala fi Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Sa'ad mengatakan tentang Dhahhak ini, kana thabtan, beliau kokoh hafalannya. Wa yadullu ala ma dzakarnahu ma rawahu Muslim fi sahihih, dan menunjukkan apa yang kita sebut, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ammar ibn Yasir. Qala Rasulullah SAW, inna tula salatir rajul wa qasri khutbatihi mu'natan min fiqhihi fa'atilu salah wa aksiru khutbah wa inna minal bayani la sihra. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah SAW, sesungguhnya panjangnya salat seseorang atau pendeknya khutbah seseorang, bukan atau tapi dan, saya ulangi, inna tula salatir rajul wa qasri khutbatihi, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah dia adalah kebaikan pada fiqhnya, pemberian kebaikan pada fiqhnya, berarti dia faqih. Mafhumnya wallahu ta'ala a'lam, mafhum sebaliknya berarti yang memendekkan salatnya malah memanjangkan khutbahnya, berarti laisa bifaqih, dia tidak faqih. Illa an udhrin, kecuali kalau ada udzur.
Fa'atilus salat wa aqsirul khutbah, maka panjangkanlah salatnya dan pendekkanlah khutbahnya. Wa inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya. Artinya enggak perlu panjang-panjang. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, jika engkau berbicara terlalu panjang, maka yang akhirnya melupakan yang awalnya. Yang terakhir melupakan yang pertama. Kalau 5 poin nasihatnya, yang ingat yang terakhirnya aja. Tadi yang awalnya apa ya? Lupa. Toh dapatnya 1 dari 5 poin tadi, dapatnya cuma 1 yang terakhir saja. Yang ini lupa. Lebih baik 1 pulang ingat, selesai. Inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya, bisa mempengaruhi. Faqad ja'ala tulas salati alamah ala fiqhir rajul. Berarti Nabi SAW, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab kita ini, berarti beliau menjadikan panjangnya salat sebagai tanda fikihnya seseorang. Wa amara bi italatiha, dan beliau memerintahkan untuk memanjangkannya. Wa hadzal amr imma an yakuna 'amman fi jami'il salawat wa imma an yakuna al murad bihi salatal jum'ah. Dan ini imma yang dimaksud adalah umum bagi semua salat-salat. Salatnya panjang berarti fikihnya bagus. Kalau salatnya pendek berarti fikihnya kurang. Wa imma an yakuna al-murad bihi salatul jum'ah, atau yang dimaksud beliau adalah bisa jadi pula khusus salat Jumat. Salatnya lebih panjang dari khutbahnya. Fa in kana al-lafadz 'amman fa dhahir. Kalau lafadznya lafadz umum maka tampak jelas. Kalimat panjangnya salat dan pendeknya khutbah merupakan pemberian fikih seseorang. Ini bagusnya fikih seseorang. Apakah jama' bainahuma aw likulli wahidin minhuma? Pertanyaannya, apakah kalau dikumpulkan jadi fikihnya bagus atau masing-masingnya menunjukkan fikihnya bagus? Zahirnya barakallahu fikum bahwa wawunya lil atfi bukan lil jam'i. Kalau lil atf artinya tanda mu'natul fiqih seseorang ada 2. Kalau salat panjang, kalau khutbah pendek. Kapan saja khutbah disuruh tausiah pendek, disuruh menasihat pendek, khutbah Jumat pendek, muhadharah pendek. Orang ini faqih. Sebaliknya barakallahu fiikum, kalau dia berpanjang-panjang, bahkan kadang-kadang yumil, membosankan. Orang sudah gelisah, sudah lihat jam, itu justru tidak faqih. Demikian pula tulus salah, demikian pula panjangnya salat. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا.
إناثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم